Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5465, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan ketika wanita itu mendengar ini, ekspresi konflik muncul di wajahnya. Kakak senior mengerti apa yang dia pikirkan dan tersenyum. Karena ada 6 buah, mengapa tidak makan sedikit dan meninggalkan beberapa? Mendengar ini, wanita ini tersenyum dan mengangguk seperti yang dikatakan kakak senior. Senyumnya begitu mempesona, bahkan aula yang sedikit redup menjadi lebih cerah. Menjangkau dengan jari-jarinya yang ramping, dia mengambil buah dan meletakkan di dekatnya mulutnya sebelum dengan lembut menggigit kulitnya. Dengan sedikit kekuatan, aliran jus buah manis mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, hanya menyisakan lapisan kulit. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk menikmati rasa indah dari buah ini sebelum wajahnya yang cantik tiba-tiba kehilangan semua warna saat kekuatan dunia tiba-tiba mulai melonjak. Pria bermerkabut terkejut. Saudara senior, apa yang terjadi? Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Chuan dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu lakukan? Ketika dia menghisap jus buah ke perutnya barusan, dia jelas merasakan energi aneh tersedot ke perutnya. Meskipun dia belum pernah makan buah roh giok ini sebelumnya, dia tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki buah ini. Karena itu masalahnya itu hanya bisa berarti ada yang salah dengan buahnya. Begitu dia selesai menanyakan pertanyaan ini, wanita itu merasa ada sesuatu yang salah. Energi aneh ini sangat korosif, dan meskipun dia adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, dia tidak dapat menahannya. Saat dia memeriksa tubuhnya, alam semesta kecil yang awalnya murni dan tanpa cacat sebenarnya memiliki jejak energi gelap, membuatnya tampak sangat jahat. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan dunia untuk menahan korosi. Ekspresinya dipenuhi dengan kesulitan seolah-olah dia telah diracuni. Pria bermerkabut tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah dan memanggil pedang panjang, mengarahkannya ke Qin Chuan. Qin Chuan, kamu mencari kematian. Pada pedang panjang, cahaya pedang pandang seperti lidah ular, mengirimkan aura tajam yang memotong beberapa helai rambut Qin Chuan. Namun Qin Chuan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia dengan tenang mengambil cangkir tanya dan menyesapnya sebelum memeringkannya kepalanya ke arah pria bermerkabut sambil tersenyum. Mengapa saudaramu begitu marah? Pada saat ini dia tidak lagi perhati seperti sekarang. Sebaliknya, dia memiliki tampilan penuh percaya diri. Penampilannya membuat pria bermerkabut semakin marah, dan saat dia akan membunuhnya, dia mendengar Qin Chuan berkata dan santai, pedang tidak memiliki mata. Jadi saudaramu harus berhati-hati, tidak masalah jika kamu melukai Qin ini, tapi saya khawatir suster junior kamu tidak akan diselamatkan. Apakah kamu salah satu dari 2 orang raja ilahi lainnya? Pria bermerkabut tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dan Qin Chuan tidak memiliki keluhan masa lalu satu sama lain. Jadi tidak ada alasan baginya untuk bertindak seperti ini. Namun jika Qin Chuan adalah salah satu dari 2 raja ilahi lainnya, itu adalah sebuah kemungkinan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, saudari juniorku adalah murid guru yang paling dicintai. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan kedua raja ilahi itu tidak akan bisa melindungimu. Qin Chuan, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus cepat menyerah dan menyerahkan penawarnya. Sebenarnya dia juga agak bingung lagi pula ketika kultivasi seorang mencapai Open Heaven Orde ke-6. Racun macam apa di dunia ini yang bisa membuat saudara mudanya kesulitan untuk menolongnya? Dari sudut matanya, dia bahkan bisa melihat jejak blaki secara bertahap muncul di tubuhnya. Racun macam apa ini? Mendengar kesalahpahaman sombong pria bermerkabut, Qin Chuan tertawa. Raja ilahi itu, apakah mereka bahkan layak? Pria bermerkabut tercengang. Qin Chuan sebenarnya bukan orang-orang dari dunia raja ilahi itu. Kalau tidak, mengapa dia berbicara begitu arogan seolah-olah dia bahkan tidak peduli dengan raja ilahi? Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Qin Chuan mengulurkan 2 jari dan perlahan meraih pedang panjang yang mengarah padanya. Dengan lembut memindahkannya ke samping dan dengan lembut menghibur, kakakku, jangan khawatir, kehidupan suster junior tidak akan bahaya. Qin ini tidak berniat menyakitinya. Selama saudaramu mau bekerja sama, Qin ini tidak hanya bisa meminta maaf kepada kalian berdua, tetapi juga memberi kalian berdua jalan menuju puncak Martial Dao. Pria bermerkabut bereaksi pertama adalah bertanya